sesuatu yang halal saja, sesuatu yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, baik zatnya ataupun secara memperolehnya saja kita tahan. Ini pembelajaran yang harus kita petik nanti setelah berlalunya bulan suci Ramadan, adalah kita lebih berhati-hati. Al-Huda TV. Yang saya hormati Bapak Kelurahan Tapanuli Kidul, kita rombongan Beli Suping Kelurahan Genor. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kelurahan Tapanuli Kidul, Bapak Imam Asrawi Genor, Beli Suping. Oke, kita langsung dari FM Kelurahan Tapanuli Kidul, Bapak Hendrawan Roy Genor, Beli Suping. Jemaah masjid kelas bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam serta salam semoga terima curah kemampuan Nabi Yunus, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai dan semoga sampai kepada kita semua yang tentunya tetap taat dan patuh akan segala petunjuk dan perintahnya. Saya terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menyediakan makanan pembukaan takjil. Kami itu mengadakan program perluasan untuk masjid ke sebelah utara. Program selanjutnya yaitu santunan bulan suci Ramadan. Insya Allah program ini digagas oleh Majelis Taklim, jajaran pengurusnya. Terima kasih Bapak Ketua RW atas kebersamaannya dan juga jajaran pengurus TKM. Mudah-mudahan di sekitar kita, di RW kita dan juga kita suka ada keluar RW kita, yaitu yang perlu disantuni itu 100 orang dengan jumlah santunan kurang lebih minimal 300.000 rupiah dan maksimal tidak terbatas. Semuanya akan dihabiskan, tidak ada di sini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas lamanya pengumuman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Nurul Ikhlas beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua MUI Kelurahan Tapanuli Kidul Bapak Dr. Imam Asrawi, yang saya hormati Ketua RPM yang diwakili oleh Bapak Haji Roy Hendrawan, yang saya hormati Bapak Ketua RW beserta para ketua RT serta pengurus di lingkungan RW 14, yang saya hormati Bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu majelis taklim Nurul Ikhlas RW 14. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-10 yang tadi sudah disampaikan sama Bapak Ketua DKM, kita masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih jajaran Maulana Edukasi yang mana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DKM bagi Bapak Ibu yang telah menyumbangkan atau berdonasi kepada pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua, dan ini tugas bagi Pak RW sebagai laporan triwulan ketiga atau triwulan keempat, yang mana anggaran ini adalah amanah dari warga di lingkungan RW 14. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu yang saya hormati, saya tidak akan berceramah lama-lama panjang lebar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM program-programnya. Alhamdulillah sudah ada penceramah yaitu Bapak Imam Asrawi. Ini juga mudah-mudahan ini bermanfaat ya dari saya, dari ke pemerintahan. Saya menyumbangkan 5 buah sarung dan 5 buah mukena. Mudah-mudahan ini menjadi inventarisir Masjid Nurul Ikhlas seperti kayaknya. Jangan dilihat barangnya, tapi ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali saudara-saudara kita atau yang mau sholat
di sini bisa memakai sarung yang ada di Masjid Nurul Ikhlas ini menjadi inventarisir Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan ini sekali lagi ada manfaatnya untuk Masjid Nurul Ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah panjang lebar sambutan dari Pak Ketua KM. Saya kira itu sambutan singkat saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Puji syukur alhamdulillah dan panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini sudah memasuki tahapan yang kedua. Malam yang ke-11 ya Pak ya. Berarti 10 hari bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. Pertanyaannya, puasa itu lapar ke? Kalau ada yang bilang enggak, bohong. Haus ke? Haus. Tapi kenapa kok tetap dijalani? Satu, alasannya perintah. Tapi jalaninya dengan apa? Dengan kesabaran. Padahal ada yang halal untuk dimakan, padahal ada yang halal untuk diminum, tetapi tidak dilakukan. Itu kesabaran. Sehingga siam itu adalah menahan lapar, menahan dahaga dari sesuatu yang memang boleh dimakan. Tapi karena kita memiliki ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadinya nggak dikerjakan, jadinya nggak dilakukan. Ini bagian daripada proses pembelajaran Bapak Ibu. Pendidikan kepada kita semuanya. Sesuatu yang halal saja, sesuatu yang diperbolehkan untuk kita konsumsi, baik zatnya ataupun secara memperolehnya saja kita tahan. Ini pembelajaran yang harus kita petik nanti setelah berlalunya bulan suci Ramadan, adalah kita lebih berhati-hati. Jangan sampai mengkonsumsi sesuatu barang itu, baik yang haram ataupun yang syubhat, ya. Karena kita sudah dididik, makanan yang ada di rumah kita siang hari boleh dimakan, tapi kita nggak makan. Itu bagian daripada pendidikan bulan suci Ramadan, dan itu kita lakukan dengan penuh kesabaran. Sehingga dalam istilah ini muncul as-saumu nisfus sabr. Siang itu adalah sebagian daripada kesabaran. Bapak Ibu mungkin merasa atau tidak, tapi kalau saya merasa sih, orang lapar itu lebih cepat emosi, lebih cepat marah. Lihat aja kalau kejadian di jalan, kita jalan tenang, santai, naik motor, tiba-tiba ada yang berenang gitu, apalagi berenang pakai klakson gitu, merasa panas deh. Kalau dalam keadaan lapar, ujian kesabaran, ya. Jadi kalau nanti selepas bulan suci Ramadan kita akan menjadi orang yang lebih penyabar, orang yang lebih santun, orang yang lebih sopan dalam bertutur kata, itu indikasi bulan puasa kita atau saum kita yang kita kerjakan itu memiliki keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu indikatornya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, saum yang dilakukan oleh hambaku itu untukku, dan akulah kata Allah Subhanahu wa taala
memberikan nilai kepadanya. Jadi indikatornya kita nggak bisa lihat Bapak Ibu. Besok di siang hari, apalagi cuacanya panas sekali, pagi hari ini tuh luar biasa, ekstra panas. Ya. Kalau besok di siang hari ada orang yang kelihatan nggak payah, nggak lelah, nggak lemes, nggak letih, gitu, oh sebenarnya berpuasa ini mah nggak loyo, nggak lemes. Indikatornya bukan begitu. Lalu kemudian kalau melihat ada orang yang siang hari lemah, letih, lesu, bibirnya pecah-pecah dan sebagainya, wah sebenarnya puasa ya. Juga belum tentu. Bisa jadi letih, lemah, lesu itu karena dia nggak makan, karena tidak ada satupun yang dimakan, tapi bukan disebabkan oleh berpuasa. Kalau ada yang nanti bibirnya pecah-pecah juga belum tentu dia berpuasa, barangkali sedang nyawa. Ya, jadi tidak bisa indikator itu menjadi penilaian seseorang puasa atau tidak. Jadi yang akan tahu persis nilai puasa kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar puasa kita lebih bernilai, tentunya pakai ilmu. Kalau dulu kita memasuki bulan suci Ramadan, ada dua hal yang kita harus persiapkan. Pertama adalah al-isti'dad al-ilmu, tentunya tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu agar puasa kita ini menjadi sah saja. Yang kedua, ilmu yang berkaitan agar puasa kita ini menjadi bermutu. Ini yang luar biasa. Karena banyak orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi di sore hari tidak dapat pahala apa-apa, sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Dia lisannya masih berkata yang kotor, matanya masih melihat yang tidak baik, telinganya masih mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sehingga ketika sore hari dia betul berdoa, Allahumma laka sumtu, Allahumma ya Allah aku serahkan puasaku kepadamu. Tapi puasanya nilainya 4, nilainya 5, dan kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih hari ini kita gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri, tapi mendapatkan nilai 4. Kenapa? Karena panca indera yang lainnya tidak diajak berpuasa. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang, masih banyak hari yang akan kita lalui, yuk kita sama-sama lebih optimalkan kembali kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam sudut pandang tilawatil Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, agar kita semuanya betul-betul mendapatkan maghfirahnya Allah, dan yang paling utama kita betul-betul mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah jam 8. Sepertinya kalau di Nur Ikhlas ini dengar-dengar selesai tarawihnya itu jam 10 oleh salah. Terus Pak Jadi ya, terus karena saya biasanya jadwal di luar, pulang dari sini, ini masjidnya masih ramai. Ramai maksudnya belum selesai tarawihnya. Jadi mulai ya malam ini selesai jam 10 ya. Ya, tapi kita kembali lagi kepada tradisi kita Bapak Ibu. Sholat tarawih itu, apalagi berjamaah, sholat surat pun nggak usah panjang-panjang. Betul, mau semuanya. Benar. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu, suratnya pakai yang pendek-pendek saja. Emang aturannya Rasulullah begitu. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kalau kamu menjadi imam sholat berjamaah, ringankan bacaanmu. Kenapa? Karena jamaah itu kemampuannya berbeda-beda. Coba kalau kalian lihat ini umurnya kan berpaku semua, minimal di atas 50 tahun ya Pak ya. Bapak, jadi ringankan saja bacaannya. Nanti kalau ingin yang panjang-panjang, malah tambahin secara munfarid sendiri. Mau pakai surat Al-Baqarah, mau pakai surat An-Nisa, mau pakai juz 2928, silakan.
qiyamul secara munfarid sendiri, pegang Al-Quran itu boleh, siapa yang larang? Gak ada larangannya kita sholat sendiri pegang Al-Quran sambil baca, gak ada larangannya. Yang larang itu ngomong sesuatu yang bukan bagian daripada bacaan sholat. Itu kajiannya dalam fikih. Oleh sebab itu, karena kita sholatnya berjamaah dan saya lihat ini sudah pada capek, ya, apalagi ada yang belum makan, misalnya begitu, ya kita suratnya surat yang favorit saja, ya juz 30 lah ya. Kan juz 30 pendek-pendek berarti ya, mayat tasa'alun, pendek masuk ruku gitu. Nah, yang penting kaidah membaca Al-Quran saja. Waqat ilil Qur'ana tartilan. Baca bagian Al-Quran dengan tartil. Tidak apa-apa suratnya pendek-pendek tapi dibaca dengan tartil. Sholatnya kemana? Gak usah cepat-cepat ngejar naon deket-deket. Nanti ujung-ujungnya capek nggak kepake, ya kan? Ya secara kuantitas banyak, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Faktanya di Masjidil Haram itu yang mulai sholat tarawihnya berapa rakaat? Di Mekah berapa rakaat? 23, Pak. 23, Madinah 23. Tapi satu malam satu juz. Kuantitas dijaga, kualitas juga dijaga. Dan kita kualitasnya itu kualitasnya sudah 11 rakaat, canggih ya. Sudah kita kuantitasnya minimalis, ya minimal kita mengejar kualitasnya. Ibaratnya begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Huda TV.